Waalaikumsalam. Mbak Dia. Mbak Silakan, Dian. silakan duduk Mbak. Ya, makasih Bu. Ya. Oh ya, gimana kabarnya hari ini Mbak Dia? Alhamdulillah sih Bu, lumayan baik. Oke, tadi habis dari mana Mbak? Saya tadi habis dari perpustakaan Bu. Oh oke, baca-baca buku ya? Iya, baca komik. Oh, suka komik Mbak Dia? Enggak. Oh, baru coba-coba baca. Iya Bu, coba-coba. Sama temennya atau sendiri? Saya sendiri Bu. Oh, oke, baik. Oke, maksud kedatangan Mbak Dia ke sini ingin menemui Ibu? Ada keperluan kah Mbak? Iya Bu, kebetulan tuh saya lagi punya masalah ya Bu. Saya pengen curhat ke Ibu terus minta solusinya. Oke, baik. Sebelumnya apakah Mbak Dia pernah konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Seperti Mbak Tia tahu bahwa di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Tia sebagai konseling. Nah, di sesi konseling ini Ibu belum bisa memberikan saran pribadi Ibu kepada Mbak Tia. Nah, Mbak Tia juga dimohon untuk aktif dalam sesi konseling ini karena kesimpulan akhirnya ada di Mbak Tia sendiri. Apakah bisa dimengerti Mbak Tia? Bisa Bu. Oke, baik. Oh iya, di sesi konseling ini nanti kira-kira akan berlangsung selama 40 menit. Apakah Mbak Tia setuju? Setuju sih Bu, kebetulan nanti juga habis ini saya ada kelas 4 Wanda. Oh, matematika kan Mbak? Iya Bu. Oke, berarti kita sepakati ya Mbak kalau waktu sesi konseling ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. 40 menit ke depan semoga 40 menit ke depan semoga sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Baik Bu. Oke, jadi Mbak Tia, apa yang mau diceritakan nih sama Ibu? Ini ya Bu, saya bingung mau cerita ya. Saya takut tuh kalau mau cerita kalau ini nanti masalah saya takutnya nanti tambah lebar nggak ya Bu? Oke, saya paham apa yang Mbak Tia rasakan. Nggak mudah untuk seorang cerita terbuka dengan orang lain ya Mbak. Tapi perlu Mbak Tia ketahui bahwa di sini sebagai konselor ini memiliki asas-asas terutama asas kerahasiaan. Jadi Ibu akan merahasiakan semua permasalahan Mbak Tia. Apakah Mbak Tia bisa memahami? Oh begitu ya Bu. Iya, Saya menjadi lebih lega dan saya di sini akan berusaha untuk aktif untuk terbuka kepada Ibu. bagus sekali Mbak Tia sudah berani terbuka dengan Ibu. Jadi Mbak Tia boleh diceritakan masalahnya? Jadi gini ya Bu, saya tuh punya orang tua saya tuh menekan saya untuk selalu belajar gitu loh Bu. Kayak hari weekend pun saya tetap disuruh ikut les, habis sekolah gitu nanti juga tetap disuruh les. Padahal saya juga manusia biasa gitu Bu. Saya juga punya rasa capek, saya juga sekali-kali pengen refreshing gitu Bu. Masa weekend saya dipakai buat belajar terus. Baik, saya ngerti. Ya. Kalau boleh tahu nih, menurut Mbak Tia, apa alasan orang tua Mbak Tia melakukan hal tersebut? Jadi gini Bu, kemarin kan saya pas ulangan matematika nilai saya tuh turun tuh dari yang 90 jadi 80. Terus orang tua saya tuh marah ke saya. Terus habis itu orang tua saya itu Bu ngawasin saya weekend gitu saya disuruh les gitu. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu nih, Mbak Tia, apa penyebab nilai Mbak Tia ini bisa turun? Kayaknya sih gara-gara pas minggu sebelum ulangan tuh saya tidak terlalu mempersiapkan ya Bu, karena saya kemarin tuh sibuk buat main-main sama teman saya buat nongkrong-nongkrong gitu, karena kan ya saya capek gitu Bu, capek sekolah, capek belajar, jadi saya nongkrong sama teman saya. Terus habis itu pas ulangan itu nilai saya turun. Oke, jadi nilai Mbak Tia turun ini disebabkan karena Mbak Tia tidak mempersiapkan ujian dengan baik ya. Dan akibatnya Mbak Tia ini dihukum oleh orang tuanya. Betul Mbak? Iya Bu. Oke Mbak Tia, di sini Ibu ada satu teknik nih yang kayaknya cocok buat permasalahan yang Mbak Tia alami. Namanya itu teknik reframing. Nah, pada teknik reframing ini kita itu dibantu untuk bisa berpikiran yang lebih rasional lagi.
kita itu bisa memandang suatu masalah itu dengan hal yang lebih positif. Jadi bisa digunakan teknik reframing ini pada sisi positif ini. Apakah Mbak Teh setuju dengan penggunaan teknik reframing ini? Setuju sih Bu, biar pikiran saya lebih bisa jadi lebih tenang. Baik, ini kita mulai ya, Mbak Tia. Ini mau tanya nih, apa yang sebenarnya Mbak Tia rasakan setelah Mbak Tia ini dihukum oleh orang tua Mbak Tia? Ya, saya nggak kesel lah Bu, masa itu gara-gara nilai saya cuma turun 10, saya dihukum buat hari ujian saya diambil buat saya ikut les. Padahal kan ya saya itu tiap hari udah belajar terus gitu. Saya juga butuh refreshing. Saya merasa sangat tertekan. Jadi Mbak Tia ini merasa tertekan karena orang tua Mbak Tia ini selalu mengekang Mbak Tia untuk selalu belajar. Iya Bu, coba Ibu bayangin jadi saya. Oke, baik, saya paham apa yang Mbak Tia rasakan. Oke, selanjutnya, menurut Mbak Tia nih, kenapa bisa orang tua Mbak Tia itu semengekang itu untuk Mbak Tia itu belajar terus menerus? Jadi itu sih Bu, orang tua saya tuh tahu kalau saya tuh punya cita-cita buat jadi dokter. Nah terus jadi orang tua saya tuh juga mendukung saya gitu loh, buat saya bisa masuk ke kedokteran. Nah jadi pas nilai saya turun ya orang tua saya agak kecewa gitu, takut kalau saya nanti bisa masuk di univ impian saya. Oke, baik. Dari permasalahan tersebut, jadi orang tua Mbak Tia yang selalu menyuruh Mbak Tia untuk belajar. Nah, dari hal tersebut menurut Mbak Tia, ada nggak hal positif dari permasalahan tersebut yang mungkin berdampak ke Mbak Tia? Ada sih Bu, ya itu kalau saya belajar terus, mungkin dengan saya belajar terus saya bisa masuk di fakultas kedokteran dan masuk di universitas ini. Bagus sekali Mbak Tia sudah bisa sisi positif dari permasalahan yang Mbak Tia hadapi. Oke, yang terakhir nih Mbak Tia, coba Mbak Tia pikirkan kembali kejadian kejadian yang tidak menyenangkan tadi, lalu disandingkan dengan persepsi positif dari Mbak Tia. Uh, Maaf Bu, gimana? Oke, pelan-pelan ya Mbak Tia. Jadi tadi Mbak Tia kan ada permasalahan dengan orang tua Mbak Tia yang tidak menyenangkan menurut Mbak Tia. Betul? Nah, tadi Mbak Tia juga sudah menyampaikan kepada Ibu persepsi positif dari permasalahan tersebut. Nah, coba Mbak Tia sandingkan antara permasalahan tersebut dengan perspektif positif yang Mbak Tia ungkapkan tadi. Oh begitu Bu. Jadi mungkin dengan saya disuruh belajar terus di hari weekend saya masih tetap disuruh les, mungkin dengan itu saya nanti bisa masuk di fakultas kedokteran dan di universitas impian saya dengan menggunakan jalur undangan. Mungkin itu sih Bu, karena ya sesuai cita-cita saya, terus saya didukung juga sama orang tua saya gitu. Oke, betul sekali Mbak Tia. Mbak Tia sudah bisa baik, bagus sekali Mbak Tia sudah bisa melihat sisi lain, termasuk perspektif positif dari permasalahan yang Mbak Tia hadapi. Orang tua Mbak Tia mengekang Mbak Tia untuk selalu belajar ya karena Mbak Tia memiliki cita-cita dokter yang ingin masuk universitas. Iya Mbak Tia kan? Iya begitu. Coba saja kalau orang tua Mbak Tia tidak peduli dengan Mbak Tia. Pasti walaupun nilai saya baik atau jelek, mesti orang tua saya nggak akan peduli sama saya ya Bu. Baik, jadi sekarang Mbak Tia sudah menemukan hanya solusi dari permasalahan Mbak Tia ini. Iya Bu, berarti saya harus tetap belajar ya Bu. Iya betul Mbak Tia, karena cita-cita Mbak Tia itu menjadi dokter kan, dan orang tua juga mendukung Mbak Tia. Oh gitu ya baik. Iya betul sekali Mbak Tia. Oke, berarti saya mulai sekarang harus bisa
lebih memanage waktu mungkin ya Bu. Ya saya antara bermain dan belajar itu tetap balance gitu ya, atau gimana ya Bu? Saya bingung. Iya, apa yang Mbak Ria katakan itu sangat betul sekali, Mbak Ria. Boleh Mbak Ria mulai minggu ini mungkin bisa memanage waktu atau enggak bilang ke orang tua akan janji mau memanage waktu dan akan menaikkan nilai matematika lagi. Baik Bu, mungkin nanti saya habis pulang sekolah saya bakal ngomong ke orang tua saya bakal menjelaskan nanti saya bisa loh memanage waktu gitu ya Bu ke orang tua saya. Oke, baik Mbak Ria. Setelah ini Mbak Ria berarti akan melakukan manajemen waktu ya. Mungkin dengan manajemen waktu Mbak Ria bisa lebih membagi antara waktu belajar dan waktu bermain. Iya Bu, benar sekali. Ini juga saya pengen mengkomunikasikan dengan orang tua saya gitu. Saya pengen bilang kalau saya tuh bisa memanage waktu antara main dan belajar. Jadi kalau pas saya belajar itu kan tidak akan mengganggu nilai saya atau nanti menurun lagi nilai saya gitu. Oke Mbak Ria, di akhir sesi konseling ini berarti Mbak Ria sudah menemukan kesimpulan dari permasalahan Mbak Ria ya. Mbak Ria akan meyakinkan orang tua dan akan menetapkan manajemen waktu agar waktu untuk bermain dan belajar Mbak Ria ini bisa teratur. Iya Bu, betul sekali. Oke Mbak Ria, mungkin kita cukupkan sesi konseling kali ini ya Mbak ya. Untuk kedepannya Mbak Tia kalau ingin ada yang diomongkan sama ibu bisa lewat chat atau ketemu langsung dan mungkin Mbak Tia melakukan manajemen waktu dan melaporkannya kepada ibu untuk melihat perkembangan dari Mbak Tia sendiri. Baik Bu. Mungkin nanti kalau emang saya belum bisa memanage waktu atau belum bisa menyelesaikan pekerjaan saya mungkin akan kasihkan lagi kepada ibu. Oke, baik, bagus sekali Mbak Tia. Oke, kita akhiri saja sidang kali ini ya Mbak Tia ya. Semoga Mbak Tia kedepannya lebih baik lagi dan bisa menerapkan manajemen waktu tersebut. Saya juga mau ucapin terima kasih kepada ibu ya karena telah membantu saya membuka pikiran saya menjadi lebih positif ya. Dengan ini mungkin nanti saya bakal bisa berpikir lebih rasional seperti yang tadi, teknik tadi ya. Mungkin ya Bu, saya bisa. Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tia karena sudah mau datang dan bercerita kepada ibu dan sudah mau terbuka dengan ibu, itu bagus sekali. Dan kemajuannya sekarang Mbak Tia sudah bisa menemukan sisi positif dari permasalahan yang Mbak Tia miliki. Baik Mbak Tia, terima kasih banyak dan semoga sukses ke depannya Mbak Tia ya. Baik, terima kasih Bu. Saya ini udah jam segini Bu. Saya enak sempat jadi Pak Wanto. Oke Mbak Tia. Iya Bu, pamit dulu ya.